Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan capaian pembelajaran di kurikulum sekolah penggerak. Ya, sebagaimana kita mengetahui bahwa membangun pelajar Indonesia yang memiliki jiwa Pancasila dan memiliki keterampilan abad 21 adalah salah satu tujuan utama pendidikan Indonesia. Nah, untuk mencapai itu, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh setiap peserta didik dalam tahapan perkembangan usianya. Nah, capaian pembelajaran ini merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Nah, penggunaan capaian pembelajaran ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Nah, di sini kita perlu memahami pertama itu adalah konsep capaian pembelajaran. Nah, sebagaimana kita mengetahui capaian pembelajaran itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang asing dalam dunia pendidikan. Di Indonesia sendiri istilah capaian pembelajaran ini memang sering digunakan di dunia pendidikan tinggi. Nah, meski demikian istilah capaian pembelajaran sendiri sebenarnya tidak merujuk pada satuan pendidikan tertentu. Nah, capaian pembelajaran itu adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, capaian pembelajaran ini biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Nah, selain itu, capaian pembelajaran secara tidak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktik penilaian. Nah, capaian pembelajaran itu berfokus apa yang diharapkan pada siswa di akhir pembelajaran. Hal ini sejalan dengan pendekatan student centered ya dalam dunia pendidikan. Nah, kondisi ini juga ditegaskan ya dalam bahwa tren internasional dalam pendidikan itu menunjukkan pergeseran dari tradisional pendekatan itu yang berpusat pada guru beralih pada pendekatan yang berpusat kepada siswa. Nah, model alternatif ini berfokus pada apa yang diharapkan dari siswa yang harus dilakukan di akhir modul atau program. Oleh karena itu, pendekatan ini biasa disebut sebagai pendekatan berbasis hasil. Jadi secara sederhana ya, capaian pembelajaran itu bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Capaian pembelajaran itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, jadi ya memang seperti itu. Jadi dapat kita ibaratkan ya capaian pembelajaran itu sebagai alat navigasi ya. Jadi kalau seandainya kita mengambil rute yang salah, jadi capaian pembelajaran atau alat navigasi itu akan memandu atau mengembalikan kepada rute yang seharusnya yang menjadi tujuan yang hendak dituju. Nah, sehingga capaian pembelajaran itu menjadi acuan yang membimbing siswa untuk hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Kemudian selanjutnya tujuan capaian pembelajaran ya itu yang pertama ada tujuan pembelajaran untuk tingkat PAUD ya. Di sini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana pembelajaran itu mengintegrasikan semua aspek ya, aspek yang sesuai dengan perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Nah, tujuan pembelajaran ini memberikan arah yang sesuai dengan perkembangan usia anak. Itu ada nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, dan kognitif agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, kemudian tujuan pembelajaran tingkat SD sampai dengan SMA. Nah, capaian pembelajaran itu menunjukkan kemampuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Ya. Nah, selain itu capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat. Ya, tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan itu memang telah dicapai. Capaian pembelajaran yaitu bersama dengan kriteria penilaian, hal tersebut mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Nah, kemudian prinsip pembelajaran itu dalam perumusannya capaian pembelajaran itu memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama itu terukur dan spesifik. Nah, berdasarkan hierarki tahapan konseptual, proses pembelajaran yang hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswa. Ya, nah itu kira-kira bahwa CP itu ditulis berdasarkan ya kira-kira taksonomi Bloom, ya, karena telah terbukti relevan untuk membantu mengembangkan hasil belajar. Nah, sebenarnya konsep taksonomi Bloom itu ya sederhana, yaitu yang pertama itu sebelum memahami konsepnya ingatlah dengan baik, kemudian pahami sebelum menerapkannya, kemudian analisis proses sebelum dievaluasi. Ya, nah itu. Jadi dalam proses penerapan prinsip terukur dan spesifik tersebut ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pemahaman dan pengetahuan. Kata pemahaman itu sering digunakan sebagai salah satu luaran yang diharapkan dari suatu pembelajaran, tetapi maknanya seringkali kurang dipahami. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Nah, secara umum pemahaman seringkali diidentikan dengan pengetahuan, padahal keduanya bisa saja sangat berbeda. Kemudian praktis, ya, praktis di sini ya maksudnya ya bagaimana merancang dan melaksanakan eksperimen. Ya, kata-kata yang umum digunakan adalah menunjukkan, menerapkan, dan lain-lain. Kemudian keterampilan generik, ya, keterampilan umum mencakup teknik pemecahan masalah, inti pembelajaran yang biasa digunakan. Nah, itu kata-kata menganalisis, membandingkan, dan lain sebagainya. Kemudian ada fleksibel, ya, sesuai dengan proses tahap belajar siswa, ya. Nah, di sini belajar ya seringkali dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Ya, kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan. Sedangkan siswa itu memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep. Nah, capaian pembelajaran itu ya membawa perubahan dalam pendekatan di kelas, yaitu berfokus kepada guru menjadi berfokus kepada siswa. Itu yang perubahan yang harus nampak jelas, ya. Jadi berfokus kepada siswa, bukan lagi berfokus kepada guru. Kemudian ruang lingkup capaian pembelajaran, yaitu format rumusan capaian pembelajaran itu pertama itu bentuk penulisan. Nah, format capaian pembelajaran itu ditulis dalam bentuk paragraf sehingga keterkaitan antara pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi umum itu terlihat jelas dan utuh sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pembelajaran dan menggambarkan apa yang akan dicapai peserta didik di akhir pembelajaran. Nah, di sini hal ini berfungsi untuk memberikan kesempatan mengeksplorasi materi, ya, pelajaran lebih mendalam, tidak terburu-buru, dan cukup waktu untuk menguatkan kompetensi, mengingat tahapan perkembangan dan kecepatan anak untuk memahami sesuatu belum tentu sama untuk setiap anak. Nah, kondisi ini juga memungkinkan seorang anak dengan kondisi berkebutuhan khusus dapat menggunakan capaian pembelajaran yang sama dengan anak pada umumnya. Nah, hal ini secara tidak langsung juga akan memudahkan guru dalam mengajar pada level yang seharusnya. Ya, hal ini tentu menjadi impian setiap guru untuk dapat mengajar sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Dan tentu impian juga ya bagi siswa untuk memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan haknya. Nah, kemudian yang kedua, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Capaian pembelajaran merupakan hasil peleburan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Hasil peleburan ini menjadi satu kesatuan penjabaran kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai anak di akhir pembelajaran. Jadi tidak terpisahkan lagi antara komponen sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Capaian pembelajaran akan menjadi acuan deskripsi keberhasilan siswa dalam mempelajari suatu hal. Pengintegrasian tersebut juga disesuaikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang merupakan salah satu bagian komponen penting dalam pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kemudian fase dan dalam perumusan capaian pembelajaran. Nah, capaian pembelajaran ini dirumuskan dalam fase-fase yang menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Jadi bukan per tahun seperti kurikulum terdahulu,
Nah, durasi setiap fase itu dapat berbeda untuk setiap jenjang pendidikan. Nah, penggunaan istilah fase itu dilakukan untuk membedakan dengan kelas, karena peserta didik di satu kelas yang sama bisa jadi belajar dalam fase pembelajaran yang berbeda. Ini merupakan penerapan dari prinsip pembelajaran sesuai dengan capaian pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah teaching at the right level, atau mengajar dalam tahapan atau tingkatan yang sesuai. Nah, apabila peserta didik kelas 5 masih harus belajar materi fase B, misalnya untuk kelas 3, kelas 4, maka guru dapat menggunakan materi pelajaran fase tersebut. Nah, di PAUD itu fase awal yang disebut dengan fondasi atau TK, TKB. Fondasi ini mencakup capaian pembelajaran diharapkan sesuai dengan anak jenjang PAUD, sehingga SD kelas awal terlihat adanya transisi kemampuan dari PAUD ke SD, termasuk di dalamnya kesiapan bersekolah. Nah, di SD itu ada 3 fase ya. 3 fase itu fase A, itu kelas 1 sampai kelas 2 itu fase A. Kemudian ada fase B, kelas 3 sampai kelas 4, fase C kelas 5 sampai kelas 6. Kemudian di SMP nanti ada satu fase saja ya, cukup biasanya fase D. Nah, durasinya 3 tahun ya. Itu untuk kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMP. Kemudian di SMA itu ada 2 fase. Itu ada fase E di kelas 10 dan fase F di kelas 11 dan 12. Nah, di sini perbedaan durasi ini lebih didasari alasan praktikal bukan pada teoritis ya. Teoritis maksudnya durasi 2 tahun di SD disebabkan banyaknya sekolah yang menggunakan kelas multi usia dengan mengakomodir 2 kelas. Nah, kemudian capaian perkembangan untuk PAUD, khusus untuk PAUD ya, istilah capaian pembelajaran dimaknai sebagai capaian perkembangan, bukan capaian pembelajaran. Jadi penting ya, dimaknai sebagai capaian perkembangan bukan capaian pembelajaran. Mengingat pembelajaran di PAUD berbasis pada 6 aspek perkembangan kognitif, sosial emosi, bahasa, fisik dan motorik serta seni. Nah, aspek ini menjadi kesatuan dalam pembelajaran. Pembelajaran di SD berbeda dengan PAUD, termasuk kompetensi yang diharapkan di dalamnya. Ya, pembelajaran di PAUD tidak menggunakan mata pelajaran, tetapi muatan pembelajaran yang di dalamnya mengintegrasikan 6 aspek perkembangan. Sedangkan di SD mengacu pada mata pelajaran meski disajikan secara tematik. Kemudian komponen capaian pembelajaran itu yang pertama itu rasional mata pelajaran ya. Itu ada 4 komponen. Yang pertama itu rasional mata pelajaran. Itu memuat alasan pentingnya mempelajari mata pelajaran tersebut dan keterkaitan antara mata pelajaran yang satu atau lebih yang dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk itu ya pembelajaran itu harus dikaitkan dengan keterkaitan mata pelajaran untuk menunjang keterampilan fungsional anak dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian kedua itu tujuan mata pelajaran. Nah, di sini kemampuan atau kompetensi yang perlu dicapai peserta didik setelah mempelajari mata pelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya ketiga itu karakteristik mata pelajaran ya. Nah, deskripsi umum tentang apa yang dipelajari dalam mata pelajaran serta elemen-elemen atau domain mata pelajaran dan deskripsinya. Nah, kemudian yang keempat itu capaian pembelajaran setiap fase ya. Itu di sini deskripsi yang mencakup pengetahuan, keterampilan serta kompetensi umum. Nah, selanjutnya diturunkan menjadi capaian pembelajaran menurut elemen yang dipetakan menurut perkembangan siswa ya. Pembagian fase dalam capaian pembelajaran itu ya tadi sudah disampaikan juga bahwasanya fase A itu pada umumnya di kelas 1 sampai kelas 2 SD, kemudian fase B itu di kelas 3 sampai kelas 4 SD, fase C ada di kelas 5 sampai kelas 6 SD, fase D itu di SMP kelas 7 sampai 9, kemudian ada fase E itu pada umumnya di kelas 10 ya, ada fase F di kelas 11 sampai 12 SMA. Ya. Nah, itu kira-kira capaian pembelajaran yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menyimak ya. Semoga pembelajaran kita pada hari ini diberkahi. Saya sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.